Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para sahabat Laskar Sang Kiai dimanapun berada, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan-urusannya, dilancarkan rezekinya. Bagi yang sedang sakit, semoga diberi obat oleh Allah SWT dan disembuhkan, diberi kesehatan keluarga, tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para sahabat, kali ini kita akan mengungkap sebuah fenomena apa tuh ya? Namanya apa, Mas? Ya, penguasa semua naga, sosoknya. Ini ingin menguak sebuah itu ya, penguasa 9 naga di Nusantara itu coba kita ungkap berisi goibnya. Sebenarnya itu tokoh-tokoh apa atau siapa itu yang menguasai Indonesia, kok bisa seperti itu. Coba kita akan mengungkap berisi goibnya. Mas, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan sang yang bersihkan dan saya tidak ada yang bisa masuk semua dengan salam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan salah satu kiat yang mengetahui tentang 9 naga penguasa Indonesia, yang mengetahui terbatas salawat Allah sinkron kuasa hidup kuasa Mohon maaf, dengan siapa Mbah ini? Siapa kamu berani-beraninya menarik saya ke sini? Saya tadi tidak menarik panjenengan, Mbah. Cuma saya kan ingin mengetahui tentang itu 9 naga di Indonesia itu. Itu sama saja dengan mengundang saya. Ya, mohon maaf kalau panjenengan yang ketarik. Apakah panjenengan bisa menjelaskan, Mbah, tentang maksudnya 9 naga di Nusantara itu apa, Mbah? Terus penguasanya itu siapa? Mohon maaf, dari golongan apa dulu ini? Saya siluman. Siluman apa maksudnya? Saya tinggi besar. Coba saya protek dulu ya. Coba tahu nanti sampai berbohong, malah para sahabat nanti dibohongi semua. Apabila siluman dalam hati berbohong, otomatis tubuhnya menjadi panas. Allah. Jadi benar siluman, Mbah ya? Benar sekali. Ini para sahabat, ini yang masuk tadi siluman sudah saya protek. Apabila dia berbohong, otomatis tubuhnya menjadi panas seperti terbakar api neraka. Jadi sudah saya protek, insya Allah sudah aman. Nanti apabila dia berbohong lagi, otomatis dia akan merasakan panas. Jadi gini, Mbah, 9 naga di Indonesia itu maksudnya gimana, Mbah? Tolong diberi penjelasan, Mbah, biar para sahabat ini bisa mengetahui dan tambah wawasan
Ya, zaman sekarang mana ada yang gratis kalau mau tahu informasinya. Ya, sampean ingin makan apa, Mbah? Selain Pak Sukma. Ya, terserah kamu. Coba ya saya tarik dari golongan panjenengan ya, dari bangsa panjenengan yang sampean sukai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik makanan kesukaan siluman dalam Madagaskar dari bangsa tarik terlepas sallallahu alaihi wasallam. Allah. Depan sallallahu. Moga Mbah dicicipi Mas. Ini dari bangsa panjenengan, nggak tahu apa ini. Saya tarik yang kesukaan panjenengan coba dicicipi. Gimana, asli apa enggak? Nikmatnya. Ini sudah muslim apa belum ini? Mohon maaf ini. Saya tidak mau muslim. Kenapa, Mbah? Ya, karena saya penjaga salah satu kodam yang kamu sebut. 9 naga itu. Ya, yang nggak maksa, Mbah. Yang penting panjenengan bisa menjelaskan. Silakan. Ini tak kasih makan lagi. Kalau makan masih banyak stoknya di sana. Ya, untungnya buat mereka tahu itu apa. Kalau saya sebutkan. Ya ini cuma pengetahuan aja, Mbah, biar kami dan para sahabat di rumah tambah wawasan saja. Orang-orang di sini banyak yang sudah mengerti siapa saja yang dijuluki itu. Iya. Pertama, memang mereka dijuluki itu bukan karena mereka yang bilang. Tapi orang-orang yang di bawah mereka yang bilang mereka adalah 9 naga. Mereka semua keturunan Cina. Oh, dari Cina. Benar. Karena naga itu melambangkan keagungan, kekuasaan, derajat yang tinggi. Karena mereka benar, kekayaannya tidak bisa berhitung. Jadi mereka itu tokoh-tokoh yang sangat kaya raya ya? Bahkan membantu juga. Oh, membantu orang Indonesia juga? Ya, bukan Indonesia. Seluruh dunia? Bukan Indonesia, bukan seluruh dunia. Terus maksudnya gimana, Mbak? Ya, para pemimpinnya juga. Oh, pemimpin Indonesia ya? Iya, dari mana mereka dapat uang sebanyak itu? Iya. Kalau bukan membantu. Terus maksudnya itu baik apa enggak, Mbak? 9 naga penguasa ekonomi ini, apakah nanti ingin merusak kedamaian Nusantara ini atau ada maksud baik ke depannya maksudnya gitu? Ya, kalau kedepannya juga ada maksudnya. Bukan hanya sekedar meminjamkan uang. Atau sekedar uangnya dipinjamkan kembali yang lebih banyak. Saya tidak tahu itu apa namanya. Iya. Ya ada maksudnya. Ingat zaman dulu bagaimana kejadiannya di Indonesia. Salah satunya mereka juga sakit hati kan. Bahayanya dari bangsa mereka yang kena korban zaman dulu. Iya. Zaman apa itu namanya?
banyak perang. penjaraan itu. Cuman perang dulu ya. Iya. Kan banyak dari bangsa mereka, saudara-saudara mereka yang banyak jadi korban penjaraan, diperkosa massa juga kan banyak. Apakah tujuan dari membantu para pejabat-pejabat negara Indonesia ini nanti ke depannya apa mereka ini ada maksud yang jahat atau gimana, Pak? Ya, kalau dibilang jahat juga tidak jahat. Kalau dibilang baik juga tidak baik. Ya. Tahu sendiri mana ada manusia sekarang yang tidak munafik akan kekuasaannya. Mereka sangat berpengaruh bagi bangsa ini, terutama bagi pendapatan, penghasilan, semuanya. Jadi untuk warga Indonesia ini sebaiknya ini gimana, Pak, menanggapi dari tokoh 9 naga yang Sampan tempati salah satunya itu? Ini kalau namanya tokoh yang terkenal itu pasti ada 1000 banding 50 yang tidak suka kan. Ya banyak yang tidak sukanya. Nah, yang bisa membaca pergerakan, pembacaan mereka kan pasti tahu tujuannya kemana. Ya nanti bangsa ini kan dihancurkan juga lama-lama. Seperti itu ya. Benar. Jadi intinya itu 9 naga itu kurang baik bagi Bukan Indonesia. Kurang baik. Dibilang baik ya tidak baik. Dibilang buruk ya tidak buruk. Ya, silakanlah berjaga-jaga. Terus waspada ya. Iya. Untuk menghadapi 9 naga itu. Karena itu kan dari bangsa asing, Mbak, yang menguasai Nusantara ini ya. Benar. Oh, itu dari orang Indonesia sendiri apakah tidak mampu, Mbak, untuk menopang kebutuhan negara ini? Ya mampu, nanti ada saatnya kan. Saya sudah dengar huru-hara ini akan terjadi nanti. Oh, jadi setelah masa 9 naga ini, habis ini ada huru-hara. Ya nanti kan bangsa ini akan ada huru-hara yang besar. Yang bahkan akan orang tidak percaya akan terjadi. Waktunya ini kira-kira masih lama apa? Dalam waktu dekat, Mbak, huru-haranya ini? Ya dalam waktu dekat. Kita harus waspada dan siap-siap ya untuk menghadapi huru-hara. Iya. Ada disebut maksudnya. Benar. Iya. Ya nanti akan terbuat saya sendiri. Dari golongan panjenengan itu gimana, Pak? Apakah ikut campur masalah huru-hara? Ya jelas ikut. Yang fasik pasti ikut kan. Terus termasuk sampean ya? Kemarin kan fasik. Sudah tahu gitu juga. Kalau sampean ikut-ikutan, pas tak panggil lagi loh. Sama namanya siapa? Terserah mau manggil siapa. Nanti sampean tak panggil kalau ikut huru-hara. Ini boleh dimakan. Silakan. Jadi ini intinya 9 naga ini nantinya akan ada huru-hara setelah 9 naga ini. Nggak tahu ada maksud apa di Nusantara ini juga kita belum tahu pasti. Ya silakan disaksikan. Ya dilihat saja nanti ya. Ini baru terjadi di luar saja, belum di sini. Apakah 9 naga itu menguasai Indonesia saja apa seluruh dunia, Mbak? 9 naga ini. Ya namanya ada perkumpulan, pasti ada yang di atasnya juga. Tidak mungkin ada yang di bawah, tidak mungkin. Seperti itu.
Masih ada yang di atas. Jadi kita harus waspada juga ya. Iya. Untuk ini. Kalau masyarakat itu ibarat lorong jauh, tidak akan tercapai-capai. Mereka penguasa kan banyak uang. Ya, karena mereka banyak uang, jadi bisa seenaknya saja ya menguasai. Benar. Dikuasai kekurangan uang, apalagi. Mereka kan tamak. Tamak kan bukan berarti tidak baik hati kan. Ya. Orang tamak tahu sendiri. Awalnya baik juga. Iya, kalau pelit kan beda. Ya. Ini tamak. Kalau bahasa Jawanya itu kedonyan tuh Mbak ya. Tahu nggak dengan sampean? Tahu. Ya saya kira seperti itu Mbak. Sudah jelas intinya ya kita harus waspada tentang kejadian ini. Ada 9 naga di Nusantara ini. Cuma kan nggak tahu maksud baiknya kan kita belum tahu juga. Ya kita waspada saja soalnya kan ini dari negara asing yang menguasai ekonomi Indonesia ini. Nah. Ini saya tarik salah satu kodamnya mereka itu. Ya, alhamdulillah bisa menjelaskan detail ini karena kodam itu apa? Cuma kalau dikasih makan kan dia itu bisa ngomong. Iya, Mbak. Mau buka suara. Ya sudah. Sudah mau apa lagi dijelaskan. Itu semua sudah cukup. Nanti orangnya lama-lama juga sakit kalau ditinggal. Ya kan namanya orang kaya pasti ada yang nggak suka. Ya. Ya udah Mbak, terima kasih sudah menjelaskan panjenengan. Ini makanan dibawa nggak apa-apa. Nggak mau, udah cukup. Itu selitan sampai. Banyak duri nyangkut. Nggak tahu tadi yang ketarik apa, ikan apa daging nggak tahu. Ya saya tarik aja. Ini sampai suka biar buka suara. Dan mau menjelaskan. Dan terima kasih. Monggo sampean pamit dulu. Ya. Antar ke tempat asalnya ya. Enggak. Ya silakan. Enggak ngurangi, enggak melebihkan. Sudah enggak kuat sebenarnya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik. Siluman dalam rumah dia terketarik. Allah. Kembali ke asalnya. Semua apa yang negatifnya hilang. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi proses mediumisasi berjalan dengan lancar. Jadi intinya dari mediumisasi tadi 9 naga itu memang ada di Indonesia itu menguasai ekonomi Nusantara. Tapi ya namanya orang asing baik sama negara ini kita perlu waspada. Ini maksudnya gimana juga kita belum tahu. Yang intinya itu mereka itu membantu keuangan negara ini katanya dari si Kodam. Kita juga belum tahu sepenuhnya sih. Nah, semoga saja ini bisa menambah wawasan kita dan selebihnya kita jadikan hiburan saja. Saya akhiri, bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.